Jadi materi hari ini adalah kolom koran sih istilah saya ya, kolom sama daftar isi sederhana gitu ya. Oke. Ini sudah saya contohkan, saya punya paragraf gini. Kolom koran itu akan lebih mudah kalau teksnya sudah ada. Bukan berarti kemudian, loh, kalau tak setting dulu kolom korannya, baru kemudian saya buat, saya ketik, apa enggak bisa? Loh, bisanya bisa, tapi akan lebih rumit, ya, akan lebih rumit perlakuannya. Lebih mudah apabila diketik teksnya dulu, baru kemudian dibuat kolom koran. Anda lihat sini, seperti ini. Loh, kok kayak tabel ya? Nah kan itu ya, kolom koran nih, ini juga sama. Itu loh, tentang pengolahan pangan. Loh, itu kan tabel. Loh, siapa bilang itu kolom koran? Loh, bedanya apa? Kok sama kayaknya tabel sama kolom koran? Beda nih itu ya. Kan kalau tabel bisa aja buat tabel terus garisnya dihilangkan, bordernya dihilangkan. Buat tabel, kita lihat yang tengahnya tetap, yang luarnya dihilangkan. Beda. Kalau Anda buat tabel, oke, teksnya habis sampai mana barisnya itu Anda manual menghentikan. Kalau Anda pengen supaya sama jumlah barisnya setiap, ini Anda lihat contoh ini ya, 1, 2, 3, 1, 2, 3 ini. Anda pengen sama jumlah barisnya, tidak bisa kalau tabel. Anda yang menentukan sendiri, Anda yang membuat sendiri ada berapa baris pada setiap selnya. Itu nek tabel Kak iso. Anda yang menentukan, Anda yang mikir, oh sekian baris untuk kolom pertama, oh sekian baris kolom kedua. Anda yang mikir, itu sangat merugikan. Kalau kolom koran akan otomatis, secara otomatis akan dibuat sama jumlah barisnya antar setiap kolom, gitu loh. Enaknya di situ kalau kolom koran, dia akan dibuat sama jumlah barisnya. Anda 3 kolom misalkan, dibuat sama. Anda buat 2 kolom misalkan, dibuat sama jumlah barisnya. Itu kalau kolom koran. Tabel enggak, sama yang sendiri yang menentukan. Itu mau berapa baris jumlahnya itu. Mau sama nih, Anda sendiri yang menentukan, Anda sendiri yang mikir. Itu perbedaannya, ya. Nah, sekarang mana tadi? Nah ini, dah. Judul pun demikian dengan judul. Jangan sampai judul itu lupa. Kalau sampai Anda kelupaan judul, ribetin gak karu-karuan. Gini loh. Nah, belum ada judulnya. Tahu-tahu ini mau jadikan 2 kolom. Aduh, ribet itu nanti. Bukannya nggak bisa sekali lagi. Bukannya nggak bisa. Tapi ribetnya teramat sangat ribet. Jadi mending jangan melupakan judul, jangan melupakan penekanan tombol enter di akhir. Masih ingat gak enter itu? Di sini ini loh. Jangan sampai kursormu nek kene, kejebak nek kene, belum turun. Itu nanti sulit. Jangan lupa setelah terakhir di enter. Kemudian jangan lupa kasih judul. Ingat ya, rumitnya minta ampun. Anda akan tahu break, kemudian continuous, kemudian diginikan, digitukan. Wes gak usah. Jadi diingat-ingat judul, tak enter supaya turun 1 baris, di sini tak kasih judul. Judul seperti di soal latihan Anda aja misalkan. Nih ya. Pungutan ekspor impor ditunda Maret. Kayak jarak meneh, 1 enter lagi. Ini kalau mau mbok tengahkan, ingat first line indent jangan di sini, karena kalau begini kan ini bukan tengah. First line indentnya tolong disamakan dengan hanging atau left indentnya, seperti itu. Kemudian saya tebalkan, saya besarkan, sudah selesai. Kemudian apa yang terjadi dengan yang di sini? Ini mau diapa-no, terserah Anda. Mau jadikan kolom koran berapa? 3 kolom, 2 kolom, 1 kolom, yang mana? Paragraf yang mana? Semua atau cuma yang ini toh? Contoh. Untuk paragraf pertama akan saya buat 2 kolom. Paragraf pertama, Anda lihat, tak blok. Kalau sampai nggak diblok, apa yang terjadi? Anda lihat, saya letakkan kursornya di sini. Kemudian masuk page layout, kemudian kolom, 2 kolom. Anda lihat berantakan. Yang jadi kolom tidak hanya paragraf ke-1, tapi semua lembar di dokumen Anda akan menjadi 2 kolom. Semua lembar di dokumen Anda. Ngeri gitu.
Tapi selama Anda punya Ctrl Z kan masih aman-aman aja. E punya Ctrl Z, E punya senjata andalan, Ctrl Z, selesai. Nah, oke, jadi sekarang Anda lihat, saya kalau saya pengen cuman paragraf pertama tok. Paragraf pertama itu loh tak ada no 2 kolom. Paragraf pertama tak jadikan 2 kolom. Ya ini yang diblok. Jangan lebih dan jangan kurang. Terus masuk page layout kemudian kolom. Di sini banyak pilihan, mau 2 kolom, mau 3, 2 lebarnya sama, 3 lebarnya sama, 2 kolom yang kanan lebih lebar, 2 kolom yang kiri lebih lebar, atau bagaimana maumu, atau masuk lewat sini. Ada lewat sini misalkan 2 kolom, ada yang tidak enak. Contoh Anda lihat, jaraknya kelebaran nih, spasi antar kolomnya kelebaran, kan bisa diatur lewat sini, ribet. Ribet kalau lewat sini. Kalau Anda ngatur first line, hanging, left, right, indent, ya pasti lewat sini, nggak mungkin lewat yang lainnya. Tapi kalau ngatur lebar kolomnya termasuk spasi antar kolom lewat sini, agak ribet loh. Kadang mungkin bisa, tapi sering nggak bisanya. Kadang mbok gue ternyata dia mawut di posisi mana gitu misalkan. Jadi hati-hati. Kadang bisa, tapi sering nggak bisanya. Jadi hati-hati, sekali lagi saya bilang. Hati-hati, mending kalau Anda lihat, saya masuknya ke sini aja gitu loh. Jadi di sini more kolom, wes mau berapa kolom Anda masuk di sini. Ini portrait, bentar ya. Coba marginnya tak hilangi dulu ya, tak kurangi. Nanti ini untuk praktek ini soalnya agak repot ya. Biar saya punya area yang luas gitu loh maksudnya, lebih luas gitu ya. Saya blok, kembali ke kasus kita yang tadi. Kita kasus tadi ya adalah tak buat 2 kolom. Tapi saya masuk lihat, saya blok, sudah, saya masuk ke sini ke more kolom. Nah, di sini terserah mau pecah jadi berapa kolom, 2 kolom, 3 kolom, 4 mungkin masih oke, 4 kolom mungkin masih oke selama jarak antar kolomnya dipersempit. Tapi nek wis 5 kolom Anda ngelindur Anda itu. Ini portrait loh. Kertas HVS itu udah portrait, buat 5 kolom, terus nampung opor, ya itu kertasnya buat bikin landscape, jadi tetap masuk akal atau enggak permintaan Anda. Landscape buat pecah jadi 4 kolom, mungkin masih masuk, 5 kolom mungkin masih masuk, gitu loh. Ini portrait. Oke, tak buat 2 kolom aja kalau gitu. Saya tidak melihat di present sini, enggak melihat present, enggak ngurus. Saya buat jadi 2 kolom. Lebarnya sama Anda. Nek lebarnya sama 2 kolom itu, maka aktifkan equal column width, diaktifkan. Dengan ini diaktifkan, maka yang nyala cuma 1 kolom tok. Saya rubah lebarnya, maka kolom kedua ikut. Saya rubah jaraknya, maka kolom 1, 2 akan sama juga perubahannya. Tapi nek Anda pengennya tidak sama lebarnya, saya akan buat 2 kolom, lebarnya tidak sama. Makanya Anda buang centangnya, tinggal Anda edit lebih lebar yang mana, suka-suka Anda. Kalau sama ini dicentang. Oke, jaraknya kejauhan spasi antar kolomnya, tak kurangi jaraknya. Dengan dikurangi jaraknya akan mengakibatkan kolom 1, kolom 2 berubah lebarnya, tapi sama, Anda lihat. Gitu jadinya. Sama deh. Gitu ya. Terus kemudian line between itu adalah garis pembatas antar kolom. Line between itu ada di ini, yang garis vertikal di tengah-tengah ini. Itulah line between. Ya, itulah line between. Oke. Aktifkan. Saya oke. Gini jadinya, enak. Anda ngasih jarak. Paragraf 1, paragraf 2, lupa ya Pak, gak ada jaraknya. Delehmu ning kene, wah hati-hati Anda. Nek mengenter hati-hati. Kursormu ada di mana kudu hati-hati. Hati-hati sekali. Saya bertujuan memberi jarak paragraf 1 dan 2. Paragraf 1 dan paragraf 2. Hati-hati nek ngasih jarak. Benarnya seperti ini. Jarak itu. Pak, ini antara judul sama paragraf ini kurang jauh Oh, kurang jauh ya. Anda lihat, tak turunkan, Anda lihat, tak taruh di sini. Problem Anda. Ngerti ya? Hati-hati di sini. Nek masuk kolom Quran tuh rumit minta ampun. Gak ngene to kudune. Loh, kan tinggal ini diantar lagi, Pak. Waduh, salah kaprah Anda itu.
Ini mau ngasih jarak lebih lanjut, ini kurang loh jaraknya ini antara ini judul dengan paragraf pertama kurang. Tak taruh sini mungkin lebih tepat. Anda lihat ya sekali lagi ya, kayaknya lebih tepat loh itu loh. Itu beda sama ini tadi. Nek ini salah sampean. Tujuannya ngasih jarak dengan judul masalahnya. Oke ya. Dan banyak lagi yang lainnya. Kalau ini dikasih jarak dulu mending, oke enggak apa-apa. Nih, paragraf kedua, buat jadiin opiro, 3 kolom ya Pak, tak jadiin 3 kolom, oke. Kolom masuk ke sini, tak bikin 3, lebarnya sama aja wis, ya sudah. 0,3 misalkan, tapi enggak usah ada line between, enggak usah pakai garis pembatas. Oke, jadi. Sudah? Paragraf pertama tak kembalikan, enggak mau ternyata salah ya. Yang dibuat 2 kolom itu paragraf ketiga ternyata. Nah terus ini biasa. Jadi biasa kayak ini, tidak dijadikan 2 kolom seperti ini. Oke gampang, di blok meneh, kolom balik nong one, set selesai. Seperti itu. Kira-kira seperti itu. Jelas sampai sini ada yang tanyakan? Tidak ada? Oce. Sekarang kalau nggak ada yang tanya, Anda perhatikan. Mudah ya, enak kelam Quran ini. Saya akan membuang semua ini, saya kembalikan seperti semula. Oke, selesai. Anda perhatikan di sini. Ini ada 3 paragraf. Ini saya tarik pembatasnya. Penanda paragrafnya agak saya nggak terlalu masuk ya. Ini ada 3 paragraf, perhatikan. Ada 3 paragraf, kemudian jumlahnya ini sebentar tak copy aja. Nah di sini Anda lihat paragraf pertama, paragraf kedua, paragraf ketiga, betul ya? Ya betul ya. Hitungannya kan itu 1, 1, ini 2, ini 3. Sekarang itu tak jadikan 3 kolom. Semuanya, bukan cuma paragraf 1, bukan cuma paragraf 2, dan juga bukan paragraf 3 saja, tapi semuanya paragraf 1 sampai 3. Tapi juga kemudian jangan sekedar walaupun semua paragraf kursor buat deleh ngene tok. Hati-hati loh. Di dokumen ini nggak cuma paragraf loh, ada judul loh. Tetap nggak boleh buat delete kursor, tetap harus kita blok. Walaupun bloknya paragraf 1 sampai 3. Enternya lupa. Oh sudah 1 sampai 3. Oke perhatikan, tak jadikan 3 kolom. Oke ya, page layout, kolom, more kolom. Tak jadikan 3 kolom seperti di soal misalkan. Seperti di soal. Di soal ini kayak gini. 3 kolom itu Anda lihat, 3 kolom. Kolom 2 dan 3 lebarnya sama. Betul kan? Di soal itu. Kolom 2, kolom ketiga lebarnya sama. Kolom 1 lebih lebar. Oke ya. Tidak ada teori yang membuat seperti itu, nggak ada. Ya kalau kita terbiasa kita akan bisa. Nggak enak teori ini kemudian mana pilihannya, nggak ada. Pilihan kayak itu nggak ada. Tapi bagaimana cara membuat seperti ini? Gini caranya. Kolom kedua, kolom ketiga lebarnya sama. Kolom ke-1 beda, lebih lebar. Anda lihat caranya. Oke, Anda lihat ya. 3 kolom dengan lebar sama. 3 kolom dengan lebar sama. Jarak antar kolom harus dirubah dulu. Ingat, harus dirubah dulu. Sudah? Kalau sudah 3 kolom ini lebarnya sama, jarak antar kolomnya 0,3. Oke ya. Sekarang perhatikan, tak matikan equal column width. Hati-hati loh ya. Ini sudah dipastikan sama ya. Tak matikan equal column width, lalu kolom ke-1 akan saya besarkan. Hal itu akan membuat kolom kedua dan ketiga menyempit karena kolom ke-1 membesar. Tapi menyempitnya kolom kedua dan 3 imbang alias sama. Kita lihat. Seperti itu. Oke ya.
Coba mana? Oke, loh, tadi sudah selesai. Jelas sampai sini? Bisa ya itu caranya. Lupa gambarnya. Oh iya, lupa gambarnya. Ingat tujuannya bukan ngasih jarak dengan judul. Lupa gambarnya. Oke, untuk ngasih gambar itu Anda lihat, enterin dulu. Loh, tadi nggak boleh. Tak jelas no. Tadi bagaimana kalau jaraknya dengan judul itu kurang? Solusinya mbak enter di sini, hati-hati. Anda lihat di mana kursor saya, gitu loh. Lah kalau sekarang bukan itu permasalahannya. Permasalahannya sekarang adalah, ya, permasalahan sekarang adalah saya mau masuk no gambar, di kolom 1, kolom gambar sebelum paragraf 1. Sebelum paragraf 1 kilo tak enter gitu loh. Yang turun mek itu tok. Loh memang iya, kan mau tak isi gambar. Beda dengan tadi ya. Nah, sekarang kalau sudah Anda lihat, kursornya saya taruh sini, Pak, keluar masuk sinyal buruk. Ya enggak apa-apa. Tak taruh sini, jangan lupa. Ini pengaruh, jangan lupa. Tak nolkan. Ini sini, di atas sini. Lalu Anda cari gambarnya. Ya, gambarnya di mana? Saya enggak punya gambar itu. Ya sudah, Anda cari aja. Forklift. Google. Forklift, forklift. Tak kira forklift. Gambar. Nah, iso sing PNG enak ya ta. File type .2 PNG. Bahagia. Tadi yang mana gambarnya ya? Enggak apal. Enggak, papan catur background iki. Backgroundnya papan catur loh. Oh ini transparan. Ini PNG ya. Nakana Children. Ini kita taruh sini. KE image. Oke, lalu kalau sudah perhatikan, kalau sudah langsung tak masukkan ke sini. Insert kayak kemarin pertemuan keberapa itu? Picture. Kemudian tak masukkan gambarnya di sini, ini saya insert. Nah, masuk ke situ. Perhatikan. Gambar ini kurang besar, maka saya besarkan. Tapi besarkannya gak perlu full, takutnya malah kebesaran, problem nanti. Anda lihat, sama ini Anda lihat ini. Ini gak maksimal sebenarnya, gak apa-apa. Anda lihat ya, saya lepas. Kemudian Anda lihat. Ketika pertama kali Anda ngambil sebuah picture, maka picture itu perlakuannya adalah inline with text. Masih ingat? Inline with text. Di mana memperlakukan dia sama seperti teks. Ini mau ditengahkan. Maka bukan digeser, tapi menggunakan ini. Nah gitu ya, kita lihat. Seperti ini. Saya tengahkan pakai itu. Nah, oke, sudah. Jadi caranya seperti itu. Masukkan ke dalam. Simpel kan? Nah, sudah ya. Tadi. Sudah sampai sini paham ya? Sekarang saya pengennya begini. Tak ulangin sih, jangan-jangan nanti bingung. Tadi yang saya masukkan ke sini ini ada berapa paragraf? Ayo. 3. Saya pengen paragraf pertama di kolom pertama. Paragraf kedua di kolom kedua. Dan paragraf ketiga di kolom ketiga. Saya ingin pisah. Paragraf pertama di kolom pertama, paragraf kedua di kolom kedua, dan paragraf ketiga di kolom ketiga. Maka caranya lihatan. Ini paragraf pertama. Sampai mana dia? Oke. Inilah awal paragraf kedua. Inilah awal paragraf kedua. Saya taruh sini kursor saya. Masuk ke page layout, break, kemudian kolom. Maka akan memaksa secara susunan, secara komposisi Microsoft akan membuat sama tinggi barisnya. Microsoft akan membuat sama tinggi barisnya dengan deviasi yang nggak lebih 3 baris, 3 baris. Karena jumlah kolomnya 3. Nah, di sini Microsoft membuat sama.
Tapi saya tidak mau gitu loh. Saya pengen paragraf pertama di kolom pertama, paragraf kedua di kolom kedua, dan paragraf ketiga di kolom ketiga. Maka perhatikan, paragraf pertama pecah. Saya letakkan kursor di awal paragraf kedua. Page layout, break, kemudian kolom. Maka akan terjadi paragraf pertama diletakkan di kolom pertama. Dan paragraf kedua ada di kolom kedua. Tapi kolom ketiganya masih kosong. Mana paragrafnya? Anda lihat, inilah paragrafnya. Letakkan di kolom yang ketiga. Lalu sama, page di awal ya, di awal paragraf ketiga. Page layout, break, kolom. Maka akan jadi seperti ini. Kita memaksa supaya teks tertentu ada di kolom tertentu pakai kolom tadi. Tapi kalau nggak dipaksa, Microsoft Word akan membuat seimbang di kolom ke-1, kedua, sisanya taruh kolom ketiga. Seperti itu. Nah, oke ya. Ada yang tanyakan? Ya ada. Sekarang kita lihat. Saya punya sisa tempat yang sangat banyak di sini. Saya punya sisa tempat yang wake di sini ini Anda lihat. Akeh ya. Area kosong ini loh ya. Saya tak tunjuk no, cok bingung. Anda lihat. Area kosong ini loh. Nah ini loh maksud saya. Area kosong itu. Itu mau tak pecah jadi dua. Ini. Itu loh. Tak pecah jadi dua. Sama sebelahnya. Lah kurang lebih begitulah. Area kosong itu mau tak pecah jadi dua. Hati-hati. Tidak pakai kolom koran. Kalau kemarin saya jelaskan, di dalam tabel ada tabel. Masih ingat kemarin saya membuat tabel yang berisi satu sel. Semoga masih ingat. Dan saya membuat satu sel, di dalamnya saya membuat tabel cuma satu sel. Di dalamnya tak isi teks macam-macam, termasuk tak masukin tabel lagi gitu loh. Tapi kali ini nggak bisa. Jadi ini kan kolom nih, kolom koran, kolom. Pada kolom ketiga ada area kosong. Itu mau tak isi kolom lagi, gak iso, ndak bisa. Lah terus saya pengennya gitu Oke, keinginan Anda saya terima, akan saya jawab. Tapi ini Anda minta pakai kolom, ndak akan pernah bisa sampai kiamat. Area kosong ini mau dipecah jadi dua. Oke, akan saya manfaatkan tabel. Loh, tabel kan akan kelihatan garisnya, tak hilangi bordernya nanti. Anda lihat. Di sini pastikan dia turun, di sini ya pastikan turun dulu. Nah sudah, saya mepetkan first line indentnya. Sebentar, ini ada oh enggak mau. Sebentar ya. Oke. Nah sudah. Ini coba aja nanti langsung. Sekarang akan saya kasih jarak di sini. Ya. Lalu kalau sudah, saya akan membuat tabel di area sini. Masih ingat Anda membuat tabel kemarin? Semoga masih ingat. Di posisi ini akan saya buat sebuah tabel. Anda lihat, insert tabel yang cuman berisi 2 kolom tok. 2 kolom, 1 baris. Anda lihat. Yang di sini tak isi dengan sembarang teks. Maaf, fontnya akan saya kecilkan. Misalkan tak kecilkan 9. Anda lihat ya, perhatikan. Ini ada 1 baris kosong, cukup. Jadi ini tak kasih dengan teks. Anda lihat di sini. Kalau diamatikan kayak kolom koran itu, padahal bukan kolom koran itu. Anda lihat. Yang sebelah kanan tak buat bulat atau numbering. Loh bisa, terserah kamu. Pakai ini tok kan loh, jadi lu nganan gini, lu laiso dikirikan gini. Kan nggak ada masalah, dikirikan gini. Gini misalkan apa itu? Alat memasak, wajan. Atau apalah terserah, wajan. Panci, eros,
Apa nih? Eros lah itu. Eros siapa tuh? Sendok besar ya. Eros bola Eros. Terus sotil. Ini enggak tahu alat namanya apa. Kompor. Dan seterusnya. Pisau, telenan, celemek, sungguh. Intinya begini. Nah, sudah. Kan ada garisnya loh. Iya, aku ngerti. Ini kan tabel. Tapi paling enggak itu garis atau border kan bisa dihilangkan. Di menu desain Anda pilih border, no border. Selesai 2 kolom loh.